Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, kembali lagi di channel Profesor Manhwa. Kali ini, Minprof akan membagikan sebuah manhwa baru dengan kekuatan sebagai summoners yang jenius dan overpowered parah. Ya, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di sebuah hutan terlihat beberapa penebang kayu yang sedang bekerja dan dua orang pria mengawasi mereka. Salah satu pria bertanya pada yang lain, "Katakan padaku, anakku, menurutmu apa sifat baik yang paling dibutuhkan oleh seorang lord?" Sang anak menjawabnya, "Murah hati, mungkin." Ayahnya berkata, kalau jawaban anaknya tak buruk. Mendengar ayahnya, anak itu lalu bertanya, apa jawaban yang bagus untuk pertanyaan itu? "Sebuah hati yang hangat," jawab ayahnya yang bernama Richard Valentia, Lord wilayah Lesiel. Namun anaknya malah bingung dengan jawabannya. Richard kemudian menjelaskan kalau sifat baik yang dibutuhkan seorang lord banyak, tergantung pada situasi. Seorang teman, seorang anggota keluarga, bahkan terkadang menjadi seorang penjahat. Kau harus menjadi semua peran yang berbeda ini. Dan semua situasi yang kau hadapi, selama kau melakukan yang terbaik, kau akan membentuk sebuah ikatan dengan siapapun yang sedang bersamamu. Tiba-tiba, salah satu penebang yang kelelahan datang ke arah mereka dan meminta maaf karena mengganggu pembicaraan mereka. Tapi dia berkata, apa dia bisa bertanya tentang sesuatu jika tuannya mengizinkan? Richard mengizinkannya. Kemudian, dia menyuruh Simon dan Charles untuk mundur. Dan dia mulai membaca mantra. Segera, bayangan hitam menyelimutinya dan muncul simbol magic di tangannya. Simon yang melihat ini terlihat antusias. Dan dari dalam tanah muncul tengkorak yang seolah hidup seperti manusia. Ternyata tujuan Richard memanggil undead tengkorak adalah untuk membantu para penebang memindahkan batang kayu. Simon yang melihat ini tak habis pikir dengan ayahnya yang seorang necromancer hebat, menggunakan kemampuannya untuk menyuplai tambahan pekerja undead agar membantu pekerjaan para penebang. Necromancer adalah penyihir spesial yang memakai sihir hitam dan gelap. Dulu, agar tak terpengaruh oleh pengaruh para necromancer, Kaisar dari Kekaisaran Talhern mengutus 50.000 pasukan di Gaizen. Markas besar necromancer hanya mengirim 10 orang necromancer untuk melawan pasukan itu. Hasilnya, seluruh pasukan berubah menjadi undead dan menghancurkan Kekaisaran Talhern. Akhir dari pasukan ini dikenal dengan pasukan Mawar, yang pada akhirnya berujung pada penyerahnya Kekaisaran Talhern. Mayat busuk dari seorang mantan kaisar diletakkan di tahta kerajaan, dan itulah kisah necromancer mencapai era baru DNE, menguasai seluruh benua. Namun, ada kekuatan lain yang mengancam dominasi necromancer, yaitu pendeta atau disebut dengan priest. Mereka menguasai separuh benua yang lain. Satu-satunya lawan dari necromancer yang memakai keilahian atas nama Dewi Dev. Seluruh benua mempertahankan kedamaian yang tak menentu antara dua kekuatan yang berlawanan. Tapi, itu bukanlah urusan kami. Ini adalah Lesiel, sebuah wilayah kecil yang bahkan tak diketahui oleh desa tetangga. Dan aku, Simon Valentia, pewaris wilayah ini. Aku sudah pulang, ucap Simon memberitahu ibunya, Anna Valentia. Simon, kamu sudah kembali, ibunya berkata. Simon bilang ya, dan dia tadi membantu ayahnya mencatat. Kemudian, ibu Simon menyuruhnya untuk menunggu sebentar sebelum makanannya siap. Lalu, Simon bertanya, apa yang sedang ibunya masak? Ini adalah air yang diinfus dengan jamur lihar, jawab ibunya. Mendengar itu, Simon terkejut karena jamur lihar beracun dan tak bisa dimakan. Namun ibunya menyuruh Simon untuk tenang karena dia akan membuatnya bisa dimakan. Menggunakan kekuatan sucinya, ibu Simon menghilangkan racun yang ada di jamur lihar. Melihat kekuatan suci, Simon merasa kalau ibunya sangat terlihat sebagai mantan priest. Dan setiap kali dia melihat kekuatan ibunya, Simon heran bagaimana ibu dan ayahnya bertemu. Padahal kekuatan mereka berdua sangat jauh berbeda seperti langit dan bumi. Ibunya menegur Simon dan mengajaknya untuk makan. Di atas meja, terlihat banyak hidangan yang disajikan. Simon dan orang tuanya menjalani hari mereka seperti biasa sampai malam tiba.
Saat masuk ke kamarnya, wajah Simon terkena surat yang jatuh entah dari mana. Dan dari jendela terlihat seorang gadis kecil yang menyapanya. Simon mengabaikannya dan beranjak ke kasur dan menarik selimutnya. Namun, gadis itu menarik selimut dan menyuruhnya bangun. Simon bangun dan bertanya, siapa gadis itu dan apa dia tersesat? Gadis itu membantahnya dan dengan percaya diri mengatakan kalau tujuannya adalah untuk bertemu dengannya, Simon Valentia. Simon heran, bagaimana gadis itu tahu namanya? Mendengar suara berisik, orang tua Simon masuk ke kamarnya dan bertanya apa yang terjadi. Melihat orang tua Simon, gadis itu menyapa mereka. Namun orang tua Simon kebingungan dengan gadis itu. Nephthys, mereka berdua bersamaan memanggil namanya. Kemudian ayahnya mengenalkan Nephthys padanya. Simon, perkenalkan dirimu dengan hormat. Inilah sang legenda Nephthys Archbold. Awalnya Simon bingung, tapi dia mengingat kalau Nephthys Archbold adalah pelaku utama yang membuat Kaisar Telhorn menjadi mainan boneka. Sang penyihir kematian yang berusia lebih dari 300 tahun. Ya, akulah Nephthys Archbold dari Kaizen itu. Nephthys meyakinkan Simon. Mendengar itu, Simon cepat-cepat membuka surat tadi sambil berharap dan ternyata benar. Surat itu adalah surat penerimaannya sebagai murid di Kaizen. Nephthys juga membuat penawaran resmi. Dia berkata, aku membuat tawaran resmi denganmu, Simon Valentia, datanglah ke Kaizen. Setelah mengatakan kalau Simon diterima masuk ke Kaizen, Nephthys pamit dan pergi melalui jendela. Simon yang melihatnya hanya mematung di sana. Lalu ayahnya meminta surat yang diterima Simon dari Nephthys. Kemudian dia membacanya. Tertulis di sana kalau Simon diterima masuk secara khusus ke Akademi Kaizen. Simon bertanya pada ayahnya, apakah Kaizen yang dimaksud sama dengan yang ada di dalam pikirannya? Benar, itu pusat dari Dark Alliance, sekaligus markas Necromancer. Dan Kaizen juga sebuah sekolah yang membimbing Necromancer. Jelas Richard pada anaknya. Dan rektor Kaizen adalah Nephthys yang baru saja kau temui. Simon tak percaya mendengar kalau Nephthys adalah rektor Kaizen. Tapi Richard meyakinkannya. Simon lalu bertanya, ada di mana Kaizen? Apa lokasinya jauh dari sini? Ayahnya menjawab, lokasinya jauh. Kaizen berada di pulau yang bernama Rock. Dan kau harus menaiki kapal di Lagerstein, pusat kerajaan Dresden. Sesudah itu masih cukup jarak jauh untuk mencapai pulau itu. Ayahnya lanjut menenangkan Simon dan mengatakan kalau ada banyak hal yang bisa dinikmati di Lagerstein dan Pulau Rock sendiri adalah tempat yang indah. Ditambah lagi, seragam Kaizen terkenal dengan gaya yang unik. Ya, itu akan menjagamu tetap sibuk sampai upacara matrikulasi, ucap ibunya. Simon kebingungan mendengar perkataan ibunya. Lalu, ayahnya menjelaskan, kalau untuk menjadi seorang necromancer, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kau harus mempelajari skillnya begitu kau masuk sekolah. Untuk sekarang, ayo coba buka kormu terlebih dulu. Ibu Simon melanjutkan kalau Richard harus mengajarkan sihir hitam pada Simon. Richard mengiyakannya dan masih ada hal yang harus dipelajari oleh Simon, yaitu teknik pernapasan mulai besok. Simon harus bangun pagi dan tidak boleh terlambat. Semenjak hari kedatangan Nephthys, Simon menjadi sangat sibuk setiap harinya untuk mempersiapkan diri menghadapi Kaizen, dan ayah dan ibunya mengatakan hal-hal yang bagus tentang kehidupan sekolah dan berkata kalau Simon akan bersenang-senang di sana. Namun tetap saja mereka khawatir karena Simon diterima secara mendadak ke Kaizen. Selama 3 hari ini, Simon tidak tidur sama sekali. Sembari dia membentuk core-nya sendiri dengan bantuan sihir ayahnya. Dan sisanya, Simon berlatih teknik pernapasan, sekaligus mempelajari kursus tentang sihir hitam bersama ayahnya. Seminggu kemudian, Simon yang menghabiskan seumur hidupnya di Les Hill akan pergi ke Kaizen. Ibunya dan penduduk Les Hill mengantar Simon yang pergi dengan kereta kuda. Dalam perjalanan, ayahnya mengajarkan sihir hitam pada Simon. Ambil magic power yang ada di sekitarmu ke dalam tubuhmu dan perlahan-lahan mulai jelaskan mananya. Dan jalankan mananya melalui kormu. Seperti itu. Ayahnya melanjutkan. Jika kau merasa manamu sudah lebih kukuh dalam tubuhmu, alirkan mananya ke arah lenganmu. Sekarang, keluarkan mananya melalui jarimu.
Melihat Simon berhasil melakukan instruksinya, Richard mengatakan kalau Simon sudah melakukannya dengan sangat bagus dan kekuatan yang ada di dirinya adalah sumber kekuatan seorang necromancer, kegelapan. Dan itulah yang membedakan antara magician dan necromancer. Mana memiliki sifat seperti gas yang membuat kepadatannya rendah dan mudah menyebar di udara. Dan kegelapan lebih dekat dengan benda padat atau cair, membuatnya lebih mudah untuk mengikat dan mengubah bentuknya. Jelas ayahnya. Jadi, jika kau menggunakan sifat ini dari kegelapan, kau akan bisa membuat bentuk seperti ini, ucap ayah Simon sambil membentuk istrinya menggunakan kekuatan kegelapan di tangannya. Dan mereka yang melatih kekuatan berdasarkan kegelapan disebut sebagai necromancer. Setelah mendengar penjelasan ayahnya, Simon mencoba membentuk sesuatu menggunakan kekuatan kegelapan. Dalam 3 hari, Simon akhirnya bisa membentuk bunga menggunakan kegelapan. Melihat Simon berhasil dalam waktu 3 hari membuat Richard tak percaya dan takjub karena biasanya butuh waktu 6 bulan, bahkan 2 tahun untuk membentuk menggunakan kegelapan. Di sisi lain, Richard khawatir dengan bakat Simon karena bisa menjadi pedang bermata dua. Dan Richard menunda membentuk core Simon karena alasan itu, dan agar Simon tak mengulangi kesalahannya di masa lalu. Namun untuk sekarang sudah saatnya mengembangkan bakat Simon. Tiba-tiba kegelapan yang ada di tangan Simon berubah menjadi berwarna biru, membuatnya antusias dan menunjukkan pada ayahnya. Melihat itu, ayah Simon berkata kalau kegelapan Simon mempunyai warna biru yang indah. Simon bertanya, apakah Midnight Blue itu bagus? Atau dia merupakan kasus khusus? Tidak, itu hanya warna yang keren, jawab ayahnya. Mendengar jawaban ayahnya membuat Simon merasa kecewa. Lalu kereta mereka berhenti dan kusir berkata kalau mereka sudah sampai. Simon bertanya, apa mereka sudah sampai di Kaizen? Ayahnya menjawab, ini adalah perbatasan kerajaan Dresden. Dan di sini, ayah harus meninggalkanmu. Simon kebingungan mendengarnya. Namun ayahnya menjelaskan kalau dia tak bisa masuk ke kerajaan Dresden karena kejadian di masa lalu. Jadi, mulai saat ini kau harus menentukan semuanya sebelum bertindak, ucap ayahnya. Simon merasa khawatir jika ditinggal oleh ayahnya. Namun Richard meyakinkan Simon kalau dia bisa melakukannya lebih baik dari orang lain. Aku sangat bangga padamu. Kemudian mereka berpisah. Seminggu kemudian, akhirnya Simon sampai ke pusat kerajaan Dresden. Simon kemudian melihat petunjuk yang ditulis ayahnya. Di situ tertulis kalau Simon harus pergi ke jalan Kamel nomor 239. Dari sana ada pemandu yang menemaninya karena dia tak tahu di mana itu. Simon mencoba bertanya pada seorang wanita yang lewat di dekatnya. Permisi, Nyonya, bisakah saya bertanya sesuatu padamu? Perempuan itu berbalik dan ternyata salah satu mata miliknya menjulur keluar. Simon yang melihat itu merasa kaget, namun menahan diri agar tak menyinggungnya. Aku ingin pergi ke alamat yang tertulis di catatan ini, Nyonya. Wanita itu melihat catatan milik Simon dan berkata, oh, jalan Kamel. Kamu harus melewati alun-alun yang ada di sana. Lurus melewati alun-alun, lalu belok kanan. Kau akan menemukan jalan yang ubinya dilapisi emas. Disitulah jalan Kamel. Salah satu landmark Langerstein, jelas wanita itu. Terima kasih, Nyonya, ucap Simon sebelum mereka berpisah. Dari belakang mereka terlihat seorang pria yang mencurigakan. Pria itu kemudian menanyakan sesuatu pada wanita tadi. Namun Simon tak memperhatikannya dan terus pergi ke arah yang ditunjuk wanita itu. Di jalan Kamel terlihat seorang wanita berambut hitam sedang menunggu seseorang. Apa yang membuatnya terlambat? Tak mungkin dia tersesat, kan? Wanita itu bertanya pada diri sendiri. Dan bersambung. Ya, berakhirlah kisah Simon pada hari ini. Tetap setia di Profesor Manhwa untuk melihat kelanjutannya. Min Prof pamit undur diri. Mari kembali bangun, bekerja, dan taklukkan dunia.